Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita jumpa melalui video ini. Kita tetap sehati, tetap diikat dalam kasih untuk saling mengasihi, saling melayani. Nah, kesempatan ini saya ingin memberitakan firman Tuhan. Mengapa Yesus sedih dan menangis atas Yerusalem dan bait suci Allah. Yang pertama, kalau saudara membaca Alkitab di dalam Injil Lukas 4 pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44, kita menemukan ada 3 hal mengapa Yesus kecewa dan menangis sedih kepada bangsanya Israel. Nah, mari kita melihat yang pertama. Yesus kecewa atas sikap orang Yahudi yang tidak mau bertobat untuk memperoleh keselamatan melalui Sang Mesias Yesus yang dijanjikan dalam kitab nubuatan Perjanjian Lama. Pada waktu Yesus masuk Yerusalem pertama kali, sekaligus sebagai kegenapan nubuatan Nabi Zakaria di dalam pasal 9 ayat 9. Murid-murid Tuhan Yesus dan orang banyak begitu gembira melihat Yesus naik keledai. Mereka bersorak, Hosana, Hosana. Saudaraku yang kekasih, orang Farisi tidak senang melihat sikap murid-murid kepada Tuhan Yesus. Mereka menegur, minta Yesus turut diam. Tetapi Yesus tidak melihat mereka. Yesus tidak memandang mereka karena mereka sudah jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Dia berkata di dalam ayat 42, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Itulah perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang menolak Dia. Sejumlah contoh atau gambaran sikap orang Yahudi kepada Yesus begitu benci karena Yesus pernah mengusir pedagang-pedagang di dalam bait Allah. Itu yang pertama. Yesus sedih melihat sikap orang Yahudi, tidak mau menerimanya. Yang kedua, kesedihan Yesus bahwa akan terjadi malapetaka besar menimpa orang Yahudi. Saudara bisa membaca dalam Lukas pasal 19 ayat 43 sampai 44. Katanya di dalam ayat 43, "Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu," ini tentara Romawi, "akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau berserta pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saatnya bila mana Allah melawat engkau." Inilah kata Tuhan Yesus. Dan itulah nubuatan. Kedua ayat ini paralel dengan Lukas 21, Matius 24, dan Markus 13. Yang ketiga, kesedihan Yesus terlihat. Dia melihat hilangnya jiwa-jiwa yang akan dibantai pada masa akan datang pada zaman itu. Harga jiwa begitu mahal sehingga dia menangis bahwa mereka tidak bertobat untuk memperoleh pengampunan dosa di dalam ayat 44. Dikatakan di situ, "Dan mereka akan membinasakan engkau berserta dengan pendudukmu." Itulah sebabnya Yesus menangis sedih kepada Yerusalem dan bait suci. Saudaraku yang dikasihi, tentang hal ini dihubungkan dengan catatan sejarah tentang pengepungan kembali kota Yerusalem yang akhirnya diserang oleh Jenderal Titus. Jenderal Titus membunuh begitu banyak orang pada saat itu. Diperkirakan 1.100.000 orang mati dibunuh, dan 79.000 orang ditawan menjadi budak, dijual kemana-mana. Itulah akibatnya apa, Bapak Ibu? Karena mereka pernah berkata, "Biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami." Itu terjadi bagi bangsa Israel. Saudara, jangan anggap remeh tentang nubuatan Yesus.
Nah, kesedihan Tuhan pada zaman ini, khususnya di tengah-tengah kita mengalami serangan virus corona. Ada banyak orang mulai meninggal satu persatu. Betapa sedihnya kalau mereka meninggal di luar Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, bagi saudaramu, keluargamu yang mengalami sakit, tolong mereka, beritakan Injil supaya mereka tetap percaya kepada Yesus. Walaupun mungkin kita akan dipanggil pulang dengan penyakit itu, tapi kita sudah percaya Yesus. Saudara, ini kesempatan untuk memberitakan Injil seperti bangsa Israel. Mereka juga mengalami tekanan oleh bangsa Mesir dan mereka tetap beribadah. Maaf Bapak Ibu, kita mungkin tidak bisa bertemu di dalam ibadah Paskah. Mari kita berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan supaya kita bisa bersama bertemu untuk makan minum bersama dalam perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat untuk saudara dan saya. Mari ini waktu kesempatan bagi kita untuk penginjilan. Ada banyak jiwa mengalami sakit dan ketakutan. Kita beritakan Injil keselamatan. Di dalam Yesus pasti selamat. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.